Ambisi NASA dan juga beberapa negara di dunia yang ikut andil dalam kesuksesan program teleskop Deep Space canggih James Webb Telescope membuahkan hasil. Tepat pada tanggal 25 Desember 2021, ESA, NASA, dan juga CSA Kanada serta didukung sejumlah negara berhasil meluncurkan teleskop spektrum UV merah yang nantinya akan digunakan sebagai alat observasi pengamatan di bumi terhadap luasnya alam semesta yang tidak bisa dijangkau oleh teleskop terdahulu seperti teleskop Hubble dan teleskop Spitzer. James Webb Space Telescope atau disingkat JWST sudah direncanakan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki ambisi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama luar angkasa jauh-jauh sebelumnya. Tahun 1996 adalah awal di mana James Webb mulai direncanakan untuk pembuatan. Ngomong-ngomong tentang nama teleskop ini, namanya diambil dari pimpinan tertinggi NASA Amerika yang kedua, yaitu bernama James A. Webb. James memberikan cukup banyak kontribusi dalam dunia sains Amerika dan juga dunia di bidang luar angkasa. Sejarah sangat mengingat bahwa beliau sukses memimpin misi Apollo pada tahun 1960-an, di mana Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Itu adalah salah satunya. Armada roket yang berhasil mengangkut teleskop menuju posisinya menggunakan roket Ariane 5 Eropa. Roket ini termasuk dalam kategori heavy rocket atau roket kelas berat yang mampu mengangkat beban seperti teleskop. Lalu banyak yang bertanya berapa biaya proyek teleskop James Webb. Proyek luar angkasa Deep Space Telescope James Webb memakan biaya yang tidak sedikit, bahkan sangat besar. Menurut informasi resmi dari laman web NASA, total biaya yang dikeluarkan adalah 8,8 miliar US dollar. Itu sudah termasuk biaya pembuatan, peluncuran, dan juga biaya observatorium. Belum habis di situ tentang biaya pengeluaran, masih harus mengeluarkan dana sekitar 860 juta US dollar untuk biaya operasi selama berada di luar angkasa. Jadi, total biaya keseluruhan operasional untuk sebuah teleskop pengamatan luar angkasa ini adalah 9,66 miliar US dollar, hampir mendekati angka 10 miliar US dollar. Teleskop Webb ini tidak akan benar-benar mengorbit bumi, melainkan berada pada posisi titik Lagrange bumi dan matahari yang disebut sebagai L2 point atau poin L2. Jaraknya adalah 1,5 juta kilometer dari bumi. Pada posisi titik L2 yang sangat jauh, teleskop James Webb dengan tameng pelindung sinar matahari berfungsi sebagai penghalang terhadap cahaya pantulan matahari, bumi, dan juga bulan. Ini berfungsi sebagai tameng pelindung sehingga membuat teleskop tetap pada suhu yang aman untuk beroperasi. Karena James Webb adalah teleskop inframerah yang mana sangat sensitif terhadap cahaya. Pihak yang terlibat dalam pengembangan teleskop terutama adalah NASA sebagai pimpinan tertinggi dan juga penanggung jawab. Namun itu tidak dapat dilakukan sendiri. Banyak partner lain yang memberikan cukup banyak kontribusi mulai dari proses pengembangan, pengetesan sehingga dapat berfungsi dengan baik tanpa ada hambatan dan kendala saat peluncuran dan juga pengoperasian. Agensi luar angkasa Eropa, Canadian Space Agency, serta Northrop Grumman ialah beberapa dari sekian banyak kontributor yang membuat teleskop James Webb dapat berfungsi dengan baik. Setidaknya sampai saat ini. Setidaknya ada 14 negara yang terlibat dalam program luar angkasa James Webb. Negara tersebut yang menyediakan segala komponen perangkat keras. Negara juga memberikan kontribusi saat pembuatan teleskop. Di antara negara tersebut adalah Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat sendiri. Negara lain seperti Finlandia, Yunani, Luxembourg, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Ceko, dan juga Romania
Negara ini termasuk dalam anggota Badan Antariksa Eropa dan juga berkontribusi terhadap keberhasilan teleskop Webb. Lokasi peluncuran roket yang mengangkut teleskop Webb berada di Guyana, Prancis atau French Guiana, sebuah kota di luar daratan Prancis yang berlokasi di Amerika Selatan. Setelah peluncuran, para ilmuwan dari seluruh dunia akan menggunakan teleskop ini untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, sehingga penyelidikan astronomi dan pengetahuan baru dapat dilakukan.